Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita buat lagi roti kepang, tapi ini dengan metode lain lagi ya. Jadi dalam membuat roti itu metodenya banyak banget. Gimana caranya agar roti ini lembut, empuk, dan awet tahan lama tanpa menggunakan misalnya bread improver atau bread conditioner. Nah, itu adalah dua bahan yang biasanya kita gunakan dalam pembuatan roti buatan pabrik agar bahan-bahan itu ya yang buatan pabrik, bahan tambahan tadi agar roti kita itu lembut, awet dan tahan lama. Tapi tanpa kedua bahan itu kita bisa membuatnya. Oke? Ikuti ya, kita nginep bareng semalam dengan adonan ini. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya juga komentar. Seperti biasa, bahan-bahannya bisa kalian lihat pada layar ataupun kolom deskripsi. Di sini kita menggunakan tepung terigu protein tinggi, wajib. 5 sendok gula pasir, 1,5 sendok teh ragi instan. Tentunya ragi masih aktif ya. Setengah sendok teh garam. Kalau udah terbuka raginya bisa kalian cek dulu dengan dimasukkan ke air hangat. Airnya yang ada di sini aja. Tambahkan dengan sedikit gula, jangan seluruhnya. Karena raginya nanti terbantai. Itu kalau ingin mengecek. Kemudian masukkan 3 sendok makan susu bubuk merek apa aja. Nah, kali ini Mama Eji menggunakan susu dan telur agar rasanya itu lebih gurih. Kali ini pengen roti yang lebih istimewa. Kemudian kita masukkan 1 butir telur. Untuk telur sebenarnya bisa di skip ya, karena untuk kelembutannya kita tidak mengharapkan dari telur lagi. Telur hanya kita harapkan rasa gurihnya saja. Jika kalian skip telurnya kurang lebih itu mungkin 20 ml ya. Airnya bisa ditambahkan 20 ml, tapi ingat tetap masukkannya secara perlahan atau bertahap. Kemudian kita masukkan 4 sendok makan margarin. Untuk bukan margarin, minyak sayur. Minyak sayur bisa kalian ganti dengan margarin. Nah, ini airnya hangat kuku, nggak boleh terlalu panas, nanti raginya akan mati. Kita masukkan secara bertahap. Sebenarnya lebih mantap lagi ya kalau Mama Eji menggunakan margarin atau butter. Endul banget rotinya. Nah, jadi itulah bahan-bahan roti, sebenarnya semuanya sama aja ya, basic-basic dasarnya begitu aja. Tinggal kita kombinasikan mau yang gurihnya seperti apa. Oke, seperti biasa nggak enak rasanya kalau kita buat roti itu tidak meremas-remas adonan agar roti ini akan menyatu dengan jiwa kita. Dan kita juga tahu keinginan adonan ini seperti apa. Bukan kekalisan, tapi konsistensi adonannya itu. Nih, seperti ini kalian bisa lihat, kita campurkan dulu. Bagaimanapun juga harus kita campur sampai tepungnya udah nggak ada lagi yang bersisa. Nih, begitu aja tuh disatu-satukan sampai kalian merasa nyaman, udah tercampur semua. Kita akan simpan dalam kulkas semalaman atau overnight kurang lebih 16 jam. Disinilah kita bisa tidur bareng dengan adonannya tidur di dalam kulkas dan kita juga tidur. Santai kan? Nah, next day, keesokan harinya, ini dia hasilnya. Tuh, mentul-mentul loh, tapi sebelumnya kalian istirahatkan dulu di suhu ruang kurang lebih 20-30 menit. Karena ketika keluar dari kulkas itu, adonan ini terasa sangat agak mengeras, tapi mengembangnya sangat sempurna ya. Nah, kalian lihat setelah itu kita balik-balik seperti ini ya, membentuk lingkaran. Nah, kalian bisa lihat kemulusannya tanpa diulen, hanya kita tidurkan semalam di dalam kulkas. Ini dia hasilnya, sangat lembut. Ini rekomen banget. Salah satu lagi metode roti yang sangat mudah, tanpa mixer, tanpa ulen. Hasilnya mantul. Kemudian jangan lupa akan kita proofing dulu. Kan tadi udah kita buang-buang tuh gasnya. Bagaimanapun juga roti ini harus kita proofing dulu kurang lebih 30 sampai 40 menit sesuai dengan suhu ruang. Kemudian tadi kita siapkan keju dan setengah butir telur. Ini telurnya sisa punya Mama Eji. Ini nanti kita akan oleskan ya. Nah, di telur ini kita tambahkan 1 sendok makan SKM. Kita campurkan dulu. Jadi udah terbayang ya bagaimana ini rasa rotinya. Oh ya, kita lanjut dulu ke proses overnight ini. Ini rotinya bisa tahan sampai 5 hari
tetap lembut dan enak asalkan kalian tetap simpan dalam wadah yang tertutup. Nah, jadi disinilah fungsinya kita mendiamkan adonan itu, keuntungannya rotinya awet, tetap lembut, hemat tenaga, ya toh, gak pakai ulen-ulen. Ini tadi udah kurang lebih maksimal 1 jam ya. Tadi kita istirahatkan, udah sampai melembung. Nih, taburi dulu tadi papan kerjanya dengan sedikit terigu, kemudian kita pipihkan sambil membuang lagi udara yang ada di dalam roti. Apalagi ya? Oh ya, banyak memang metode roti, tapi ada yang hanya biangnya saja yang disimpan di kulkas, kemudian keesokan harinya dicampur dengan bahan utama. Tapi kali ini Mama Eji langsung aduk semua bahan roti, kemudian langsung simpan di dalam kulkas, istirahatkan selama semalaman atau kurang lebih 16 jam. Seperti itu. Jadi kalau ada yang metode lain ya silahkan aja, karena metode itu banyak. Kalian tinggal pilih, dicoba dulu. Nah, mana yang kalian suka. Oke, nah sekarang ini kita lebarkan. Perlahan aja ya, jangan terlalu ditekan. Perlahan sambil mengeluarkan udara yang masih ada di dalam adonan ini. Jika masih ada udara yang terjebak, ini hasil dari dough yang semalaman di dalam kulkas itu sangat elastis banget. Kalian bisa lihat di sini, ya kan? Lumayan banget, hampir 80%, 90% halus, mulus. Banyak sekali keuntungannya ya. Kita nggak perlu nunggu, membuang-buang waktu. Kalian nanti harus coba. Di sini Mama Eji akan menularkan bagaimana rasanya jika kalian seminggu aja nggak buat roti. Jadi pengen terus loh buat rotinya. Oke, kita bagi-bagi dulu. Potong-potong seperti ini untuk ukurannya. Beratnya Mama Eji nggak nimbang. Semua sesuai selera aja. Kalian bisa lihat langkah-langkahnya. Dipipihkan ringan aja, dilebarkan. Karena nantinya ini akan kita isi dengan keju. Gitu. Udah terasa pipih. Olesi dengan mayonnaise. Tadi lupa disebut ya, jadi penting banget kalian itu juga ngikutin tutorialnya sampai selesai, tidak hanya berdasarkan deskripsi. Terkadang Mama Eji juga salah loh. Yang biasanya itu komposisi atau resep ada yang kurang. Tapi yang pasti yang selalu akurat yang di dalam tutorial video. Nih kita gulung dari tepi memanjang seperti ini, kalian bisa lihat aja gimana caranya sambil dirapat dan padatkan. Nah, jadi ternyata proofing itu tidak hanya pada udara yang panas, tapi dengan udara yang dingin juga bisa. Jangan lupa itu dijepit setiap pertemuannya agar tidak terbuka. Kemudian kita gulung-gulung biar lebih rapat lagi. Bisa ditaburkan sedikit dengan terigu agar lebih mulus. Nah, biasanya metode ini ya digunakan bagi orang-orang yang tinggal di 4 musim. Jadi di negara yang dingin gak mungkin mereka itu bisa mendapatkan matahari yang maksimal ya. Udaranya selalu dingin. Nah, tadi kita bagi 3. Kemudian kita kepang deh. Yang punya anak perempuan nih udah biasa nih pastinya ngepang rambut. Nih seperti ini hasilnya. Abaikan ya, itu kertasnya sayang, masih bisa dipakai karena lumayan agak ini ekspensif ya kalau kertas roti yang warna putih ini dibanding yang abu-abu, karena yang putih ini nggak melekat kertas rotinya, jadi masih bisa digunakan. Alasi loyang dengan kertas roti atau olesi margarin, taburi dengan tepung ya. Ini kita bagi menjadi 3 bagian. Udah deh, kembali kita kepang-kepang. Caranya mudah ya. Ini seperti membuat roti babka. Kalian bisa lihat video roti babka Mama Eji. Oh, itu menurut Mama Eji sangat artistik sekali. Meliuk-liuk gitu tuh. Nah, ini udah selesai. Jangan lupa diberi olesan dengan kuning telur dan susu kental manis tadi. Ini sih tadi tercampur juga dengan putih telurnya.
Kalau kuning telur pure asli yang digunakan tanpa putih telur, itu nantinya roti kalian akan terlihat pekat, lebih cenderung cepat coklat banget ya warnanya. Nah kalau ini rotinya sebelum diolesi tadi, gak apa-apa kita shoot aja. Pastinya semuanya diolesin ya dengan telur dan susu SKM tadi. Sebelumnya seperti biasa oven udah kalian panaskan 15 menit sebelum roti ini kita masukkan, kita panggang dengan suhu 180 derajat Celcius selama 20 menit atau sesuai dengan oven kalian masing-masing. Nah selagi hangat ini olesi langsung dengan margarin agar warnanya lebih shiny dan makin lembut. Tadi Mama Iji menggunakan oven gas, jadi sesuai oven kalian ya. Yang tahu itu cuman kalian loh, karena masing-masing oven itu pasti berbeda. Jadi kalian harus mengenali tipe oven kalian sendiri. Oh ya, tadi yang terakhir itu nggak usah dipakai proofing lagi karena selama pembentukan pasti nih roti udah mengembang. Pokoknya kalian lihat kalau belum mengembang ya boleh ditutup sebentar. Ini dia hasilnya sangat lembut karena kan perlu keahlian tuh kita mengepang-epang. Nah itu memakan waktu. Jadi sambil menunggu roti yang lain belum selesai dikepang, yang udah dikepang tuh udah terproofing, udah mengembang dia. Jadi seperti itu. Jadi tadi tidak ada ditutup yang terakhir kali kan, Mama Iji nggak ada proofing yang terakhir karena udah mengembang rotinya. Ini dia hasilnya, lembut. Oke. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Kalian harus mencoba. Bertemu lagi di resep Mama Iji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.